Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pagi ini. Baiklah, di saya Wizi Wulandari, perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjadi moderator dalam diskusi pagi hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Diana Julius dan Diva Lutfia. Baiklah, langsung saja kita kepada penyampaian materi yang pertama. Penyampaian materi yang pertama akan saya bacakan sendiri. A. Model pembelajaran kooperatif script. Pengertian model pembelajaran kooperatif script. Pembelajaran kooperatif script adalah kontrak belajar yang eksplisit antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Berdasarkan pengertiannya yang diungkapkan di atas antara satu dan lainnya dengan maksud yang sama, yaitu terjadi suatu kesepakatan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk berkolaborasi memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran dengan cara-cara yang kolaboratif seperti halnya menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial siswa. Beberapa pendapat para ahli mendefinisikan model pembelajaran kooperatif script yang dirangkum ALID 2002-204 dari beberapa sumber, yaitu pembelajaran kooperatif script menurut dan Serau dalam Salvin 1994. Pembelajaran kooperatif artinya setiap siswa mempunyai peran dalam diskusi berlangsung. 2. Pembelajaran kooperatif script menurut Sek dan Abelson dalam HD 2007-18 adalah pembelajaran yang menggambarkan interaksi siswa yang seperti ilustrasi kehidupan siswa dan lingkungannya sebagai individu dalam keluarga, kelompok, masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. 3. Broseus dalam HD menyatakan bahwa yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif script adalah secara tidak langsung terdapat kontrak belajar antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa mengenai cara berkolaborasi. Tiga, langkah-langkah pelaksanaan kooperatif script. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kooperatif script menurut Deon Serau dalam HD 2007 yang menjelaskan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif script adalah sebagai berikut. Guru membagi siswa guru membagi siswa untuk berpasangan. 2. Guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasannya. 3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 4. Pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak, mengkoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi yang lainnya. 5. Berperan semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. 6. Guru membantu siswa
menyusun kesimpulan. 4. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif script. Kelebihannya melatih pendengaran, ketelitian, kecermatan. B. Setiap siswa mendapatkan peran. C. Melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan menurut Instrani 2011. D. Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. E. Hanya dilakukan 2 orang, tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koneksi hanya sebatas pada 2 orang tersebut. Kekurangan. Penggunaan model pembelajaran kooperatif script harus sangat rinci, melaporkan setiap penampilan siswa dan setiap tugas siswa, dan banyak menghabiskan waktu untuk menghitung hasil presentasi kelompok. Prinsip model pembelajaran kooperatif script. Maka prinsip-prinsip dalam model pembelajaran ini sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada model pembelajaran kooperatif e-learning. Prinsip-prinsipnya yaitu siswa harus memiliki proporsi bahwa mereka tenggelam dan berenang bersama. B. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap siswa lain dalam kelompoknya. Di samping tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. C. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semuanya memiliki tujuan yang sama. D. Siswa harus berbagi tugas dan berbagi tanggung jawab sama besarnya di antara anggota kelompok. Siswa akan diberi suatu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi seluruh anggota kelompok. Materi dibacakan oleh Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tentang model pembelajaran role play atau disebut juga dengan peran bermain. Perlu kita ketahui secara seksama bahwa pengertian model role playing adalah metode pembelajaran di mana siswa langsung menekankan suatu masalah yang fokuskan pada masalah tentang hubungan manusia. Jadi, siswa diberikan kesempatan menggambarkan atau mengekspresikan suatu tokoh yang diperankan dan siswa-siswa lainnya. Perlu kita ketahui juga bahwa peran dimulai dengan situasi masalah kehidupan para siswa. Model ini mengeksplorasi bagaimana nilai mendorong perilaku dan menaikkan kesadaran siswa tentang peran nilai-nilai dalam kehidupan mereka dan kehidupan orang lain. Juga perlu kita ketahui, adapun menurut UNO tahun 2012 menjelaskan bahwa menuliskan bahwa model pembelajaran bermain peran atau role playing ini dipelopori oleh Giorgio Saltel yang memiliki asumsi bahwa dengan bermain peran siswa akan mendapatkan dorongan dan mengekspresikan perasaan mereka. Dan selanjutnya adapun menurut Jamarah tahun 2010 menekankan adanya bahwa model role play merupakan model yang dapat dikatakan sarana dengan drama yang pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan role play. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran role playing yaitu keunggulan ini dipelopori oleh Dajamara tahun 2010 ialah satu, siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Dua, siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dari berbagai tanggung jawabnya. Yang kedua, siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga meningkatkan perkembangannya. 4, yaitu melatih kerjasama antar pemeran drama. 5, siswa menjadi terlatih dan bersifat berkreatif. Terakhir yaitu bahwa siswa dapat dibina dan menjadi bahasa yang baik. Adapun kekurangan dari model pembelajaran role playing yaitu
Tidak semua siswa dapat terlihat dan memiliki pengalaman bermain drama. Kedua, yaitu membutuhkan waktu yang panjang baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pembelajaran. Ketiga, yaitu memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai. Terakhir, yaitu kelas lain bisa saja terganggu oleh suara peran pemain dalam para penonton yang bertepuk tangan. Selanjutnya, adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran role playing, yaitu adanya persiapan atau pemanasan. Perlu kita ketahui bahwa persiapan dan pemanasan siswa pada permasalahan atau sebuah khusus yang berhubungan dengan materi yang tengah dipelajarinya. Permasalahan yang khusus disuguhkan bisa memunculkan dari imajinasi siswa. Kedua, yaitu memilih peran drama, di mana peran drama ini menjadi peran utama dalam drama siswa dan guru melakukan musyawarahnya. Guru pintar dapat memilih siswa yang sesuai untuk memainkan peran yang dibutuhkannya. Ketiga, yaitu mendekorasi panggung atau ruangan kelas, sehingga di dalam hal ini guru pintar dapat melihat siswa lebih dalam kegiatan mendekorasi kelas menjadi panggung pertunjukan. Keempat, yaitu menunjukkan siswa menjadi pengamat. Dari pengamatan tersebut, guru yang pintar juga menunjukkan siswa sebagai pengamat. Kelima, yaitu memainkan peran. Dari hal memainkan peran ini, mungkin pada awalnya banyak siswa mengalami kebingungan dalam memainkan perannya, bahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dilakukan. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang memainkan yang bukan perannya. Keenam, yaitu diskusi dan evaluasi. Di tahapan ini kita perlu ketahui ketika adanya hal yang menyimpang, kemudian guru menghentikan drama. Ajaklah siswa yang duduk bersama dan mendiskusikan permainan yang tadi dimainkan. Ketujuh yaitu bermain ulang. Di mana bermain ulang ini berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, siswa dapat melakukan kegiatan bermain peran kembali. Kegiatan ini berjalan dengan lebih baik sebelumnya karena diskusi dan evaluasi kembali. Itu pada kegiatan ini, guru pintar dapat mengarahkan pada realita kehidupan nyatanya. 9, terakhir yaitu adanya berbagi pengalaman dan menyimpulkan dari hal yang telah dilakukan oleh siswa tersebut, maka adanya pengalaman dan menyimpulkan hal yang dilakukan mereka. Setelah itu siswa dapat melakukan perbandingan antara cerita dan realita kehidupan mereka. Sekian penyampaian materi dari saya. Siswa untuk berbagi pengalaman mereka yang berkaitan dengan tema role play. Baik, terima kasih kepada Diva yang telah menyampaikan materi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan kepada Diana. Kepada Diana dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis metode dalam pembelajaran berbicara. Yang pertama, ada metode pembelajaran berbicara ulang ucap, di mana tahap awal dalam pembelajaran berbicara, siswa mengulang kata-kata yang diucapkan guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Yang kedua, metode pembelajaran berbicara lihat ucap, merupakan kelanjutan dari model ulang ucap, di mana peserta didik itu tidak mendengar ucapan langsung dari guru atau teman sekelas, tetapi melihat tulisan berupa kartu kata atau kalimat. Yang ketiga, ada metode pembelajaran berbicara podcast. Podcast adalah materi audio atau video yang dapat diakses melalui internet dan dapat diunduh otomatis ke komputer atau perangkat pemutar portabel, baik secara gratis maupun berlangganan. Yang keempat, ada metode pembelajaran deskripsi. Metode ini melibatkan siswa untuk mendeskripsikan suatu benda yang ditunjukkan oleh guru. Siswa juga melatih kemampuan mengamati, memilih,
dan mencocokkan benda-benda, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan pada siswa kelas awal hingga menengah di sekolah dasar. 5. Ada metode menjawab pertanyaan, di mana pertanyaan dapat dikondisikan sedemikian rupa oleh guru untuk merangsang kreativitas berpikir dan menyampaikan tanggapan terhadap suatu masalah yang diajukan. Yang keenam, ada metode bertanya. Metode bertanya ini sangat cocok digunakan dalam berbagai materi pelajaran. Guru dapat menyajikan materi terlebih dahulu dan kemudian menugaskan siswa itu untuk membuat pertanyaan tentang hal-hal yang dipahami. Yang ketujuh, bahkan ada metode menguji pemahaman mereka terhadap materi itu sendiri. Di mana metode ini cocok digunakan untuk siswa yang memiliki pemahaman yang statement dan rata-rata tingkat IQ. Langkah-langkah metode ini bertujuan untuk membangun dan membantu siswa memahami tema atau permasalahan yang diajarkan. Selanjutnya, ada metode melanjutkan, di mana dalam kegiatan ini, siswa secara berkaitan membuat ide cerita dan siswa lain melanjutkan cerita tersebut. Yang kesembilan, ada metode memerikan, di mana siswa itu diminta untuk menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang berwujud seperti benda atau peristiwa dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ada metode melaporkan, di mana dalam teknik melaporkan ini, guru meminta siswa untuk melaporkan sesuatu secara lisan setelah menulis terlebih dahulu apa yang akan dilaporkan. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Diana yang telah menyampaikan materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.